Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwafillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhabil Imam Syafi'i. Di pertemuan kedua ini kita memasuki pembahasan madkhal, ini pengantar ya, sebelum kita melihat pembahasan yang lebih jauh. Para muallif menyampaikan madkhal, beberapa pengantar ya seputar kitab ini atau seputar ilmu fikih secara umum ya, termasuk diantaranya fikih Syafi'i. Di dalam madkhal ini ada beberapa poin yang hendak disampaikan oleh muallifun, ini para penyusun kitab ini, yang secara garis besar ada 3 ya. Ini tentang yang pertama fit ta'rifi di ilmi al-fiqh, seputar definisi tentang ilmu fikih. Yang ini insya Allah akan kita ulas pada kesempatan kali ini. Kemudian bagian pokok kedua dalam madkhal ini adalah sumber-sumber fikih ya, wa masadiruhu. Lalu yang terakhir wa ba'du mustalahatihi, sebagian dari terminologi yang ada di dalam ilmu fikih ya. Jadi ini 3 bagian pokok yang beliau sampaikan di dalam madkhal ini, dengan nanti masing-masingnya ada sub bagian lagi. Nah, kita mulai dengan makna al-fiqh ya, makna al-fiqh. Inna lil fiqhi ma'nayaini. Sungguhnya bagi fikih, ini lafaz fikih itu memiliki 2 makna. Ahaduhuma lughawiyyun wa tsani istilahiyyun. Yang pertama, makna fikih lughawi. Ini makna fikih secara bahasa. Kemudian yang kedua, makna fikih istilahi atau makna fikih menurut terminologi yang biasa digunakan oleh para ulama yang berada di dalam bidang ini atau para fuqaha. Kita lihat terlebih dahulu maknanya secara lughawi. Ini makna yang pertama. Ammal ma'na lughawi, adapun makna lughawi, fal fiqhu ma'nahu, maka fikih itu maknanya al-fahm. Di al-fiqhu sama dengan al-fahmu, memahami. Ini sudah kita adopsi dalam bahasa Indonesia, al-fahmu. Yuqalu, dikatakan ya, ini bisa dibaca faqiha yafqahu atau bisa juga faquha yafquhu ya. Maknanya adalah fahima yafhamu. Nah, kalau secara lugawi bisa saja kita sebut faqiha yafqahu, artinya paham ya. Tapi nanti dalam penggunaan para fuqaha, ketika ilmu fikih itu sedemikian mengakar pada diri seseorang, maka yang digunakan itu adalah faquha yafquhu ya. Tapi kalau secara bahasa ya bisa kita gunakan faqiha yafqahu. Ini juga digunakan makna ini makna kebahasaan di dalam ayat Al-Quran ya, misalnya diantaranya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ya, qala Ta'ala fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Ada apa dengan orang-orang ini ya, la yakaduna, hampir yafqahuna haditha, hampir-hampir mereka tidak memahami pembicaraan. Di sini digunakan redaksi yafqahuna, faqiha yafqahu ya. Yafqahuna artinya tidak la yakaduna yafqahuna haditha, hampir-hampir mereka tidak memahami pembicaraan. Jadi yafqahuna di sini bermakna yafhamuna. Ini al-ayah ya.
La yakaduna yafqahuna haditsa. Maknanya ya, la yafqahuna la yafhamuna. Mereka tidak memahami. Ada juga di ayat yang lain di suratul Isra, ya, di mana Allah Taala berfirman, ya wa qala Taala, ini tentang tasbihnya makhluk-makhluk Allah Taala, ya. Kan bahwa alam itu juga bertasbih, ya, makhluk Allah yang lain itu juga bertasbih, ya. Hanya saja walakin la tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak memahami tasbih mereka. Ya. Seperti apa tasbihnya bumi, seperti apa tasbihnya langit, seperti apa tasbihnya gunung, ya, binatang, ya, dan sebagainya. Ya, mereka itu semuanya pada hakikatnya bertasbih kepada Allah Taala. Tetapi la tafqahun, kalian tidak memahami. Ai la tafhamuna tasbihahum, kalian tidak memahami tasbih mereka. Jadi ini penggunaan lafaz fikhi ini dengan redaksi fi'il mudhari yang ada di dalam Al-Qur'an, yafqahuna dan tafqahuna, ya, yang bermakna yafhamuna atau tafhamu. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Sekarang kita lihat contoh penggunaan lafaz fikih dalam makna lugawinya di dalam hadis Rasulullah SAW. Ini sebuah riwayat oleh Imam Muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatum min fiqhih. Sungguhnya panjangnya salat seseorang, juga ringkasnya khutbahnya merupakan tanda dari fikihnya. Apa makna fikih di sini? Yaitu fahmihi. Sehingga ma'innatu min fikhi ay alamatu fikhi, alamatu fahmihi. Jadi ma'innatu min fikhi ya ay alamatu fahmihi, sebagai tanda pemahamannya. Jadi fikih di sini bermakna lugawi. Ini bermakna fahm. Panjangnya sholat seseorang juga ringkasnya khutbahnya itu merupakan tanda, ya, pemahamannya. Wa amal makna istilahi, adapun makna istilahnya atau makna terminologi, fal fiqhu yutlaqu ala amrayn. Maka lafaz al fiqh itu digunakan untuk menyebut dua perkara. Jadi secara istilahi dia punya dua makna. Al-awwal, yang pertama, fikih itu bermakna ma'rifatul ahkam syar'iyyatil muta'alliqati bi a'malil mukallafina wa aqwalihim wal muktasabatu min adillatiha tafsiliyah wa hiya nususun minal Qur'ani was sunnati wa ma yatafarra'u anhuma min ijma'in wa ijtihad. Yang pertama, ya, secara istilah fikih itu berarti pengetahuan tentang hukum-hukum syar'iyyah yang berkaitan dengan amal perbuatan para mukallaf, juga ucapan-ucapan mereka. Dan itu diperoleh atau digali, didapatkan dari dalil-dalilnya yang rinci, yaitu nas, ya, nas dari Al-Quran dan As-Sunnah, juga yang merupakan derivat dari keduanya, ya, bisa berupa ijma dan ijtihad. Itu makna fikih yang pertama. Sebagai contoh, وذلك مثل معرفتنا أن النية في الوضوء واجبة أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري ومسلم. Yang demikian itu seperti pengetahuan kita bahwa niat dalam wudu merupakan kewajiban. Nah, ini dengan berpegang, ya, dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat, ya, bahwasanya amal itu haruslah disertai niat. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua dari makna fikih secara istilah yang pertama tadi, ini sebagai ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-muta'alliqah, yang berkaitan dengan af'alil mukallafina wa aqwalihim. Ini adalah niat, ya. Wa anna niyata minal laili syartun fi sihhatis shaumi.
akhzan min qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa niat sejak malam merupakan syarat pada sahnya puasa. Ini berpegang dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Siapa yang tidak menetapkan niat berpuasa sejak malam sebelum fajar, siapa yang belum menetapkan niat sebelum fajar, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Artinya puasanya tidak sah. Jadi ini al-muktasabatu min adillatiha tafsiliyah. Diambil dari pengetahuan ini diambil dari apa? Dalil-dalil terperinci. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi Ad-Darqutni, dan beliau berkata para periwayatnya adalah orang-orang yang thiqah. Contoh yang lain, yang ketiga, wa ma'rifatuna anna sholatal witri mandubah. Bahwa ya, pengetahuan kita bahwa sholat witir itu merupakan sholat yang disunnahkan. Dari mana ya, al-muktasabahnya? Ya. Akhzan min haditsil a'rabi alladhi sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil fara'id. Tsumma qala ba'da dzalik, hal 'alayya ghairuha? Qala la illa an tatawwa. Ini diambil dari hadis tentang seorang Arab Badui yang menanyai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amal-amal fardu, sholat-sholat fardu. Ya, kemudian beliau sampaikan yang fardu itu ini. Ya. Maka ba'da dzalik, kemudian beliau berkata setelah itu, ini orang Arabi itu setelah disampaikan kepadanya sholat fardu, ya, sholat 5 waktu ini begini, ya. Nabi dalam riwayat itu tidak menyebutkan sholat witir, ya, sebagai bagian dari al-faraid. Maka ketika orang Arabi ini bertanya, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban atasku selain itu? Artinya apakah ada sholat fardu yang lain selain itu? Beliau bersabda, la, tidak ada, illa an tatawwa, kecuali engkau melaksanakan atau melakukan ibadah tambahan, ya, dengan sukarela melakukan amal-amal sunnah. Jadi ungkapan beliau ketika menyampaikan al-faraid tidak menyebut sholat witir, lalu kemudian ketika ditanya apalagi apakah ada kewajiban lain, lalu beliau mengatakan la, tidak ada lagi, illa an tatawwa. Ini menunjukkan bahwa sholat witir tidak masuk dalam perkara yang difardukan, ya, lalu disimpulkanlah bahwa dia mendubah. Jadi diambil dari dalil rinci hadis Nabi SAW, diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Kita lihat dua contoh lagi. Ya. Ini makna fikih secara istilah tadi. Yang pertama bahwa dia berarti ma'rifatul ahkam syar'iyyatil muta'alliqati bi af'alil mukallafina wa aqwalihim wal muktasabatu min adillatihi tafsiliyah. Contoh yang berikutnya, yang keempat, wa anna as-salata ba'dal 'asri makruhatun akhzan min nahyihi alaihi salatu wassalam 'anis salati ba'dal 'asri hatta taghrub asy-syams. Bahwa salat setelah asar itu makruh dengan berpegang dari apa? Dari nas berupa larangan Nabi alaihi salatu wassalam dari sholat setelah asar sampai terbenamnya matahari. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian satu lagi yang terakhir, wa anna masha ba'dhir ra'si wajibun akhzan min qaulihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum. Bahwa mengusap sebagian kepala merupakan kewajiban dengan berpegang dari firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Maidah ini, ya, ayat yang ke-6. Antaranya di situ disebutkan ayat tentang wudu, wamsahu birusikum. Ya, usaplah sebagian kepala kalian. Jadi ini hukum, ya, wajib, aktivitasnya mengusap sebagian kepala itu wajib. Nah, diambil dari dalil nas Al-Quran. Demikian pula yang tadi, bahwa aktivitas seorang mukallaf berupa sholat setelah asar hukumnya makruh
yang diambil dari nas berupa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kasus ini ya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan banyak lagi hadis yang lain. Nah, fa ma'rifatuna bihadhil ahkam asy-syar'iyyati tusamma fiqhan istilahan. Pengetahuan kita tentang hukum-hukum syariah ini ya, tentang niat tadi sebelumnya ya, kemudian tentang salat witir, salat ba'da asar ya, tentang mengusap sebagian kepala dalam wudu. Ini dinamai sebagai fikhi secara istilah menurut pemaknaan yang pertama. Ya. Nah, ikhwahillah rahmatullahi alaikum. Sekarang kita lihat pemaknaan yang kedua. Makna yang kedua, wasani, ini fikih secara istilah, al-ahkamus syar'iyyatu nafsuha, hukum syariat itu sendiri. Wa ala hadza naqul, berdasarkan hal ini kita dapat berkata, darastal fiqha wa ta'allamtah. Anda telah belajar fikih, Anda telah mengkaji, ya, mempelajari fikih. Maksudnya, innaka darastal ahkamal fiqhiyyata syar'iyyatal mawjudata fi kutubil fiqh wal mustamaddatu min kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyhi alaihi salatu wassalam wa ijma'i ulama'il muslimina wa ijtihadatihim. Ini bahwa Anda telah mempelajari hukum-hukum fikih syar'i yang ada dalam kitab-kitab fikih dan itu bersandar dari kitabullah atau digali berdasarkan kitabullah ta'ala, ini Al-Quran, wa sunnati nabiyhi alaihi salatu wassalam, ini as-sunnah atau al-hadis, kemudian wa ijma'i ulama'il muslimin, ijma' ulama kaum muslimin, wa ijtihadatihim, juga ijtihad mereka ya. Jadi kalau dikatakan darastal fiqh, Anda telah belajar fikih, atau darastul fiqh, aku sudah belajar fikih. Itu kalau apa? Kalau kita misalnya belajar hukum-hukum fikih yang ada dalam kitab-kitab fikih. Ya. Contoh begini. Wadzalika mislu ahkamil wudu'i wa ahkamis salati wa ahkamil bai'i wasyira'i wa ahkamiz zawaji war ridha'i wal harbi wal jihadi wa ghairiha. Semisal hukum-hukum wudu, hukum-hukum salat, hukum-hukum jual beli, hukum-hukum pernikahan, ya, menyusui, hukum seputar perang dan jihad dan lain-lain. Fahadhil ahkamu syar'iyyatu nafsuha tusamma fiqhan istilahan. Hukum-hukum syariah ini, yakni tadi hukum tentang wudu, salat, jual beli, nikah, menyusui, perang, jihad dan lain-lain, itu tusamma fiqhan, itu juga dinamai sebagai fikih istilahan, sebagai istilah ya. Lantas apa perbedaan dari dua istilah tadi? Ini istilah yang pertama dan istilah yang kedua ya. Nah, perbedaannya dijelaskan oleh muallifun dalam bagian paragraf terakhir ini. Wal farqu bainal ma'nayain, perbedaan di antara dua makna, dua terminologi atau dua istilah tadi, bedanya apa? Annal awwala yutlaqu ala ma'rifatil ahkam, bahwa yang pertama itu digunakan untuk apa? Ma'rifatul ahkam. Disebut untuk ma'rifatul ahkam. Sementara yang kedua, wasani yutlaqu ala nafsil ahkam syar'iyyah. Yang kedua itu digunakan untuk menyebut ya hukum syariat itu sendiri. Nah, bisa dipahami perbedaannya ya. Jadi kalau yang pertama tadi ma'rifatul ahkam. Kalau yang kedua al-ahkamus syar'iyyah nafsuha. Ya. Yang pertama menitik beratkan itu pada pengetahuan tentang hukum-hukum syariat ya, yang itu digali dari dalil-dalil syar'i. Kalau terminologi atau istilah yang kedua itu lebih dimaksudkan sebagai hukum syariat itu sendiri. Ya, mudah-mudahan cukup jelas. Wallahu a'lam bissawab. Demikian ikhwah fillah rahmatullahi alaikum ulasan kita pada pertemuan yang kedua ya.